Baik, kelihatannya semua narasumber dan moderator sudah siap. Pak Aba Subagia, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di tengah-tengah kita ada Pak Deputi SDM Aparatur, Pak Alek Beni. Ya. Di sebelah kiri saya sudah hadir Pak Haryomo Dwi Putranto. Beliau adalah Deputi PMK Pembinaan Manajemen Kepegawaian. Teman-teman sekalian, kami juga sudah menyiapkan buku, gitu boleh ditayangkan buku dan chatbotnya untuk si pandai yang bisa Bapak Ibu akses. Termasuk ada lebih dari 100 pertanyaan yang sudah kita akomodir di dalam chatbot. Kemudian juga buku yang bisa Bapak Ibu download di sana. Ya, termasuk apabila akan berdiskusi, berkonsultasi dengan teman-teman semua. Untuk menyingkat waktu kepada Pak Deputi, untuk yang pertama kali kami persilakan, kurang lebih waktunya 20 menit. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, reformasi bukan tumpukan kertas, dupak itu lumayan tebal, kali 2 juta orang setiap tahun mengisi itu, dan kemudian birokrasi yang lincah dan cepat. Nah, inilah roh dari revisi Permen 13 Kemenpan RB menjadi Permen 1. Nomornya keren banget nih, Permen nomor 1 2023. Ini sebetulnya spirit yang kita coba terjemahkan Bapak Ibu. Tadi disampaikan oleh Bapak Menteri ada sekitar 2 juta pejabat fungsional. Kami melakukan quick survey di kedeputian saya dan termasuk telepon-telepon sana-sini. Berapa sih waktu yang teman-teman gunakan dalam 1 tahun untuk mengisi dupak? Ada yang bilang 1 hari selesai. Ada yang bilang 3 hari selesai, tidak sedikit yang bilang 7 hari, 9 hari, dan 10 hari. Kita ambil 2 hari saja. Kalau rata-rata pejabat fungsional mengisi dupak 2 hari saja. 2 hari itu setara dengan 1% hari kerja efektif. Karena hari kerja efektif itu 260 hari dalam setahun kalau kita hitung libur. Jadi kira-kira kalau 2 hari itu setara dengan 1%, artinya kita merekrut 20.000 JF hanya untuk mengisi dupak sepanjang tahun. Tanpa sadar kita. Belum lagi tim penilai internal angka kreditnya. Belum lagi tim evaluasi di instansi pembina dan lain-lain. Ini paling tidak 20.000 pegawai sepanjang tahun hanya mengisi dupak saja. 1% dari 2 juta. Kita mau menuju ke sana. Dynamic governance. Tetapi kita masih dijebak nih oleh rule base. Sulit sekali kita loncat ke sana. Bahkan di diskusi internal kami di Kemenpan RB nggak gampang kita mau loncat ke sana. Iya Pak Alex, ini permennya nggak bisa karena PP-nya ngaturnya begitu. Waktu kita bahas PP, nggak bisa Pak PP-nya, undang-undangnya ngomongnya begitu. Gitu. Kita diikat terus pada saat kita disuruh tarung ke sana. Karena itu penting sekali enabler ini kita percepat. Teknologi dan regulasi harus jalan dengan cepat agar kita nggak kebelenggu oleh rule-based bureaucracy ini, Bapak Ibu. Ini tema yang diangkat oleh Bapak Presiden, diperintahkan kepada Menpan RB untuk mengkoordinasikannya. Bagaimana birokrasi itu bersifat tematik. Kemiskinan, investasi, dan bicaranya digitalisasi administrasi pemerintahan. Struktur digital, budaya digital, kompetensi digital, dan seterusnya, dan seterusnya. Digital bicaranya apa sih sebetulnya? Digital sendiri kan mindset yang memampukan orang melakukan sesuatu kapanpun, dimanapun, dengan device apapun, untuk kepentingan apa? Menjawab kebutuhan customer yang bergerak dengan sangat cepat. Ekspektasi yang berubah dengan sangat cepat. Karena itu tadi Pak Menteri sudah menceritakan ada 3 agenda transformasi besar. Pertama, organisasinya dibuat lincah, yang tadinya hierarkis sekali. Layernya dipendekin, harapannya organisasinya lincah. Tetapi ternyata belum bisa lincah. Kenapa? Karena jabatannya belum lincah. P6 itu, yang nomor 6, jabatan kita belum lincah selama ini. Pelaksana saja 3.000 kita kotak-kotakkan pelaksana itu. Berarti harus ada persetujuan formasi untuk 3.000 nomenklatur. Dan kalau orang harus pindah dari sini ke sana, harus di-create dulu formasinya. Bayangkan Bapak Ibu punya asisten rumah tangga di rumah,
Lalu nomenklaturnya dibuat sangat rigid. Cuci piring, cuci baju, setrika, kebon, cuci mobil. Kalau dari cuci mobil mau ke kebon, harus di-create dulu jabatan atau formasi kebonnya. Baru bisa orangnya direkrut untuk kebon. Nah ini sekarang alhamdulillah akhir tahun yang lalu Permenpan yang mengatur jabatan pelaksana sudah selesai atas bantuan kawan-kawan semuanya dari 3.114 tadi tinggal 3 saja kelompoknya. Clerk, operator, teknisi. Jadi mau dia tukang kebun, cuci mobil, itu sama di luar ruangan. Ya, mau dia cuci piring, cuci baju, sama. Itu di dalam rumah. Selesai satu, Pak. Kemudian lagi rancangan jabatan fungsional yang akan berdampak kepada 2 juta lebih pegawai kita di seluruh Indonesia. Pada saat yang sama kita juga melakukan transformasi, digitalisasi, pelayanan publik maupun proses bisnis internal kita melalui SPBE. Dan arsitektur SPBE ini sudah disetujui oleh Bapak Presiden melalui Perpres dan ini sedang dikebut. Jadi pada saat yang sama tentu pondasinya mesti kita perkuat. Kita mau ngebut kalau pondasinya nggak kuat, barangkali nanti bangunan yang dibangun itu keropos. Itulah sebabnya 2021 pondasi core value ini kita perkuat Bapak Ibu. Selama ini setiap KL punya values-nya sendiri-sendiri. Jadi kalau Bapak pindah dari satu KL ke KL lain harus menyesuaikan core value-nya. Hitung-hitung ada ratusan instansi pemerintah yang kalau ganti PPK-nya, ganti gubernur, ganti bupati, ganti wali kota, ganti menteri, core value-nya bisa diganti. Jadi ratusan kali kita panggil konsultan untuk memformulasi core value, ratusan kali kita melakukan sosialisasi, dan ratusan kali kita cetak banner, dan kemudian PPK berikutnya ganti core value itu. Sekarang hanya Bapak Presiden yang bisa ganti core value-nya. Ya, kalau Bapak mau ganti ya Bapak jadi presiden aja dulu. Mudah-mudahan kokoh dia. Jadi kita berhemat bukan hanya biaya, tetapi sustainability dari budaya kerja dalam jangka panjang. 2022 kita tuntaskan tadi pelaksana melalui Permenpan 45 2022, angka keramat juga di akhir tahun. Lalu Permenpan 13 kita revisi menjadi Permenpan 1 2023. Ini dampaknya juga akan dirasakan oleh 2 juta lebih pegawai kita. Organisasi yang hierarkis, harapannya agile seperti itu. Tapi bagaimana mungkin kita bisa agile seperti itu kalau butir-butir kegiatan kita sudah didefinisikan di depan oleh instansi pembina yang nun jauh di sana. Padahal yang membutuhkan kinerja kita adalah pimpinan kita. Nah ini didukung oleh Permen 1 2023 yang sebentar lagi kita akan sosialisasikan. Jadi intinya Bapak Ibu kita menuju ke sana. Kita membuat permen yang memungkinkan kita bekerja anytime, anywhere, anyhow, at any devices. Fokusnya ke output, bukan lagi ke input. Bisa custom, JF yang sama bisa diberi tugas yang berbeda oleh pimpinannya karena kebutuhan organisasinya berbeda. Tidak lagi ditentukan oleh predefine-nya, job desk-nya yang rigid, butir-butir kegiatannya yang rigid. Dan fokus kita adalah adaptive learning-nya, bukan lagi ke standar kompetensinya. Karena setiap tugas membutuhkan kompetensi yang berbeda dan harapannya adalah JF-nya belajar dengan cepat untuk memenuhi tugas itu. Belum sempurna Bapak Ibu, karena tadi masih ada cantolan-cantolan di PP yang mesti kita rapikan juga melalui PP-nya. Ya, jadi paling tidak ada hal-hal yang sudah bisa kita lakukan melalui revisi Permen ini. Jadi substansi pokok dari revisi Permenpan 13 menjadi Permenpan 1 2023 ini terkait dengan pola karir JF yang lebih fleksibel. Bapak Ibu pindah JF nanti nggak harus uji kom. Karena JF yang tadinya rigid ratusan itu kita kelompokkan menjadi sekelompok jabatan fungsional melalui klasifikasi family-nya. Jadi kalau muter-muter di dalam family nggak usah uji kom lagi Bapak Ibu. Kecuali mau pindah family. Dari SDM mau pindah ke IT misalnya boleh uji kom. Tapi kalau dari Anjak ke analis SDM ke kepegawaian itu Bapak Ibu nggak usah uji kom lagi. Bapak Ibu muter-muter saja. Formasinya juga nggak terlalu rigid kita definisikan. Yang kedua adalah tugas dan ruang lingkup. Tugas dan ruang lingkup betul ada harapan-harapan untuk JF yang lebih ahli, tentu
analytical thinkingnya diharapkan lebih tinggi, kompleks problem solvingnya diharapkan bisa muncul dan lain-lain. Tetapi pada prinsipnya job desk kita kalau mau dikelompokkan dengan mudah ya, ini saya tidak melakukan simplifikasi, tetapi kalau mau dipermudah, job desk kita yang pertama adalah clarify ekspektasi dari pimpinan kita. Kalau ngasih tugas, ekspektasi Bapak apa terhadap tugas ini? Job desk yang kedua adalah ya deliver ekspektasi itu. Job desk yang ketiga adalah tanya feedbacknya sesering mungkin. Nah ini sesuai dengan Permen 46 sebetulnya. Jangan sampai melencengnya terlalu jauh. Sebelum jauh tanya, Pak so far bagaimana? Apa yang kurang? Apa yang mesti diperbaiki? Dan terakhir job desk kita apa? Belajar terus meningkatkan kapasiti kita. Karena tugas yang diberikan makin lama makin rumit. Dan makin lama makin bervariasi. Sehingga kita siap adaptive learning untuk menghadapi tugas-tugas itu. Itu sederhananya. Tapi tentu ada acuan-acuan tugas-tugas berdasarkan kelompok jabatan fungsional tadi. Kinerja jelas, basisnya adalah hasil kerja dan perilaku kerja. Hasil kerja adalah KPI, SKP yang selama ini kita sudah kenal, dikaitkan dengan IQ organisasi kita. Lalu perilaku tentu dasarnya adalah panduan perilaku dari core value berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kalau ASN mau dapat angka bagus, hasil kerjanya harus bagus, perilakunya harus bagus. Dan kalau hasil kerjanya bagus, perilakunya bagus, angka kreditnya bagus. Udah sesederhana itu. Nggak perlu lagi didikotomi antara SKP dengan dupaknya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu 2 kali mengisi kebutuhan-kebutuhan administratif. Kemudian konsolidasi jumlah JF yang ratusan tadi kita kelompokkan. Nanti di dalam buku pintarnya akan ada berapa kelompok sesuai dengan urusan pemerintahan. Kemudian terakhir kompetensi dan kelas jabatan pelan-pelan kita juga akan sederhanakan. Dan ini nanti tentu tugas dari instansi pembina akan lebih banyak di sini. Bagaimana menyiapkan konten-konten pembelajaran, membantu agar pengembangan kapasitas lebih mudah dilakukan oleh pegawai kita. Jadi Bapak Ibu, ini kontrastis antara Permen PAN 13 dengan 1. Apa yang kita perbaiki di sini adalah basisnya adalah butir kegiatan diselaraskan dengan SKP. Kalau di sana basisnya ruang tugas, kemudian setiap jenjang jabatan harus tanya ekspektasi dari pimpinannya apa. Dan itulah yang harus dideliver. Jadi jangan sampai ada disparitas antara ekspektasi pimpinan dengan butir kegiatan yang didefinisikan terlebih dahulu oleh instansi pembina. Ini poin nomor 1-nya. Kedua, perpindahan dilakukan dalam satu rumpun. Di sana perpindahan dilakukan cross mobility-nya lintas rumpun sangat memungkinkan. Jadi bahkan keluar dari rumpun pun memungkinkan, tentu lewat uji kom, tetapi sepanjang di dalam rumpun tidak perlu melakukan uji kom. Angka kredit di awal tahun ditetapkan, target angka tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali. Ini antara saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena di PP kita masih ngomong angka kredit, ya kita definisikan angka kredit yang untuk JF utama berapa target setahun, Madya berapa setahun, Muda berapa setahun itu kita konversikan. Tetapi insya Allah dalam PP yang akan kita revisi, mudah-mudahan tidak sejelimet ini perhitungannya. Ya. Kemudian dupak, nggak ada lagi dupak. Yang ada adalah rencana kinerja, kemudian ongoing feedback, kemudian hasil kinerjanya seperti apa. Kenaikan pangkat luar biasa nanti juga bisa diberikan kepada JF yang kinerjanya, hasil kerjanya sangat baik, perilakunya sangat baik. Kemudian tentu akselerasi akan bisa dilakukan di situ. Instansi pembina yang tugasnya sekarang ada 19, termasuk mendefinisikan butir-butir kegiatan, menilai dan lain-lain, ke depan lebih banyak kepada pembinaan, konten, belajar, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, jadi ini kira-kira konten dan tadi Pak Abah sudah sampaikan, sudah disiapkan buku panduan yang berisi pertanyaan dan jawaban terkait dengan jabatan fungsional ini. Tetapi tentu nanti pertanyaan-pertanyaan baru yang belum terjawab akan kita siapkan lagi Q&A-nya. Dan tadi Pak Menteri sudah menyatakan pertanyaan pertama Bapak lakukan dulu kepada si pandai, kepada chatbotnya Kemenpan RB. Kalau si pandainya nggak bisa jawab, silakan hubungi tadi ya piket-piket kami yang akan membantu Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang tidak terjawab oleh si pandai. Kalau masih nggak bisa, baru kita Zoom meeting. Ya, kalau perlu Bapak Ibu datang untuk datangnya mestinya ke BKN karena kami ingin lebih fokus ke policy making-nya, kemudian servicing-nya nanti dilakukan oleh kawan-kawan BKN. Ruang lingkup pengangkatan pertama
JF diberikan akses masuk dari tengah. Ini sedang kita siapkan. Penyesuaian jenjang jabatan, promosi, dan lain-lain akan dipermudah. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan aspek administrasi ya kita akan masuk ke substansi lebih banyak. Kita akan fokus ke hasil kerja, ke perilaku, hasil kerja, perilaku yang mendukung hasil kerja kinerja organisasi. Kalau selama ini tidak ada hubungan antara kinerja organisasi dengan kinerja individu. Tim saya kinerjanya baik semua. Ya, padahal kinerja unit belum tentu baik begitu. Coba Bapak Ibu lihat SKP-nya kawan-kawan, nggak ada yang di bawah baik, baik, sangat baik, baik, sangat baik. Ya. Kemudian predikat kinerja, Permen 46 sudah mengatur rencana kinerja tahunan, kemudian penilaian atasan itu jangan sampai hanya dilakukan di akhir tahun. Ya, ada yang namanya ongoing feedback di Permen 46. Kalau udah ada yang menyimpang dari target, langsung di coach, langsung di mentoring agar tidak terlalu jauh. Karena fokus Permen 46 bukan menilai kinerja di akhir tahun, fokus dari Permen 46 adalah meningkatkan kinerja ASN. Jadi jangan tunggu akhir tahun kinerjanya jelek terlebih dahulu baru kita berikan feedback. Kamu setahun ini ngapain aja sih? Loh kan kemarin-kemarin kok Bapak nggak ajak ngobrol, kok baru akhir tahun Bapak ngomong kinerja saya jelek gitu. Ya jadi fokus kita adalah meningkatkan kinerja, bukan menilai kinerja pada akhir tahun. Kemudian untuk yang sekolah langsung diberi tambahan angka kredit sekali doang ya, jangan tiap tahun kemudian diklaim ijazahnya begitu, ya pada tahun berjalan itu. Nah, ini tabel ini masih keluar agak rumit karena ini mengikuti peraturan yang sudah ada, peraturan pertandingan yang sudah ada. Karena itu ada konversi-konversi, mudah-mudahan di RPP nanti sudah langsung aja. Kalau sangat baik itu 100 berapa, 150, 100 begitu ya. Ini masih ada konversi-konversi sesuai dengan target angka kredit yang saat ini ada untuk JF pertama, Madya Utama, Terampil, Mahir, dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, kami highlight peran dari instansi pembina lebih banyak sebagai human capital business partner untuk learning. Untuk menyiapkan konten-konten, memastikan jabatan-jabatan fungsional mudah mengakses pembelajarannya. Kemudian pejabat fungsional wajib mengembangkan dirinya sendiri. Jadi harus ada self-driven-nya dari pejabat fungsional. Jangan nunggu dipanggil oleh LAN baru belajar, jangan ditunggu 20 CP-nya jatuh tempo baru belajar dan lain-lain. Ya, kita semua wajib belajar setiap hari. Karena itu tadi saya sederhanakan saja job desk kita 4. Clarify ekspektasi, deliver ekspektasi itu, minta feedback sesering mungkin, kemudian belajar terus meningkatkan kemampuan kita agar ekspektasi tadi bisa kita deliver lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih fleksibel dari kemarin. Sesederhana itu sebetulnya intisari dari pengelolaan jabatan fungsional. Konsolidasi 293 JF yang ada, masih ada puluhan di pipeline yang mengusulkan, nanti akan dilakukan dengan sederhana, dikelompokkan saja. Jadi nanti ke depan bahkan pengusulan JF akan lebih sederhana sepanjang Bapak Ibu instansi teknis bisa merujuk jabatan ini nanti kelompoknya sana Pak gitu. Jadi kalau Bapak create jabatan nomenklatur baru misalnya, Bapak Ibu lah yang harus memasukkan kira-kira dia ke kelompok mana agar learningnya bisa dibantu. Jadi nanti proses perizinan jabatan, nomenklatur dan selama ini itu Pak Aba menjadi the most wanted person-nya. Ke depan kita akan berikan keleluasaan kepada kawan-kawan untuk mendefinisikan nomenklatur sesuai kebutuhan organisasinya masing-masing. Tetapi sepanjang jabatan yang Bapak Ibu create bisa dimasukkan ini kelompok fungsionalnya mana. Itu akan kita sederhanakan dalam proses integrasinya. Nah, next kita tentu tidak berhenti di sini Bapak Ibu. Ada lebih dari 1.000 regulasi yang terkait ASN, yang mengait satu sama lain. Itulah sebabnya saat ini tadi Pak Aba sudah sampaikan, kami sedang mengupayakan tahun ini selesai sebuah PP yang kita sebut PP Manajemen ASN atau Manajemen Pegawai ASN, yang insya Allah kalau ini direstui oleh kawan-kawan semua ya, oleh Yang Maha Kuasa melalui keahlian Bapak Ibu, terutama di kelembagaan nanti, kemudian di Kumham, kemudian di instansi-instansi yang terkait untuk harmonisasinya, insya Allah kalau PP ini selesai Bapak Ibu, ini akan mencabut seluruhnya 11 PP yang terkait dengan ASN,
95 Kepperpres, 1 Kepres, dan mencabut sebagian 8 PP, 4 Perpres, 3 Kepres, dan 1 Permenpan RB. Mudah-mudahan regulasi kita menjadi lebih sederhana, nggak perlu nanya Pak Aba dulu, ini PP yang mana nih yang ngatur Pak Aba? Ya, Pak Abanya ingat semua karena ikut bikinnya. Kalau Pak Abanya nanti tahu-tahu pindah ke IKN jadi apa begitu gimana? Ya, siapa yang tahu tuh PP-nya tuh? Ya. Jadi mudah-mudahan ini menyederhanakan. Syukur-syukur Bapak Ibu, Nas, kita akan langsung kontennya kita align sehingga undang-undang juga nanti akan support juga agenda reformasi birokrasi terkait dengan transformasi SDM aparatur ini. Mudah-mudahan ini bisa kita sukseskan tahun ini karena kita menghadapi era yang menuju Indonesia maju bersama-sama. 2024-2045 adalah Indonesia emas yang ditargetkan oleh pemerintah. Kemudian juga digitalisasi Bapak Ibu. Bapak Ibu punya Simpek saat ini lebih dari 621 plus. Di samping Simpek ada lagi nanti sistem absen, sistem learning, sistem ini ya. Perkiraannya lebih dari 1.000 aplikasi terkait dengan SDM di seluruh instansi pemerintah. Saat ini kami dengan BKN sedang merumuskan bisa nggak satu platform saja sehingga semua kita bisa masuk ke platform itu sehingga kita bukan hanya hemat uangnya tetapi bisa lebih berkolaborasi, datanya bisa ditukar ya. Thailandnya bisa diputar dan lain-lain dalam sebuah platform. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ada poin-poin penting yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, tidak perlu khawatir dengan pelaksanaan tugas pejabat fungsional, apalagi hasil penyetaraan. Jadi tidak terkooptasi oleh butir kegiatan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang penting ada kontrak kinerjanya, itulah menjadi kontrak kinerja dari para pejabat fungsional. Kemudian yang kedua tadi pola penilaiannya, Bapak Ibu tidak harus menyusun dupak karena ini akan menggunakan pola konversi. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata dapat predikat kinerja sangat baik, maka pengalinya itu 150%. Makanya yang harus dipertahankan itu adalah minimal punya predikat kinerja baik. Karena dia akan mendapatkan tadi pengalinya adalah 100% gitu ya. Itu nanti yang harus dipertahankan. Kemudian perpindahan jabatan, kalau dulu harus 2 tahun menunggu, saat ini Bapak Ibu kalau ada penyederhanaan birokrasi, kemudian ada program strategis nasional, itu boleh kita berikan in passing dan penyetaraan jabatan. Jadi itu masih tidak perlu harus membuat Permenpan yang baru. Perubahan 1 JF ke JF yang lain, tadi sampaikan Pak Deputi juga itu diberikan kemudahan. Saat ini saya jadi perencana, dipindahkan ke Biro SDM, maka kami akan menjadi, Bapak Ibu akan menjadi analis SDM aparatur. Dengan angka kredit, kinerja yang ada saat ini boleh dibawa ke sana. Tahun berikutnya berpindah lagi ke tempat lain sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi ini sudah mengubah luar biasa dari beberapa hal yang sering kita temui. Terima kasih Pak Deputi, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Deputi SDM. Selanjutnya, pembicara kedua, beliau akan membicarakan tentang konsep peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara kaitan dengan petunjuk pelaksanaan dari Permenpan 1 2023. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk materi yang selanjutnya, di tataran teknisnya kami akan menyampaikan rancangan peraturan BKN yang nanti merupakan tindak lanjut dari penetapan Permenpan nomor 1 tahun 2023 ini. Kalau kita bicara masalah aspek kepegawaian tentang jabatan fungsional, itu pada prinsipnya hanya menyangkut karir. Karir itu ada 2, Pak. Yang pertama kenaikan pangkatnya, yang kedua kenaikan jabatannya. Nah, Permenpan tidak sampai mengatur secara detail bagaimana proses kenaikan pangkat seorang pejabat fungsional. Bagaimana proses pengangkatan dalam jabatan, baik itu melalui 4 cara. Pengangkatan pertama, in-passing, kemudian perpindahan, dan yang terakhir promosi. Bahwasanya kita sekarang menuju kepada transformasi tata kelola jabatan fungsional. Transformasi itu suatu perubahan yang kita inginkan menjadi lebih baik. Demikian juga dengan pengelolaan jabatan fungsional. Pak Alexdinus sudah menyampaikan beberapa kebijakan-kebijakan yang selama ini dianggap menghambat karir seorang PNS itu sudah dicoba untuk dilakukan perubahan. Dihilangkanlah butir-butir kegiatan. Kalau angka kredit masih ada, ya karena memang persyaratan naik pangkat dan naik jabatan itu tetap angka kredit. Hanya bagaimana cara memperoleh angka kredit itu tidak serumit, tidak serigid
ketika kita masih menggunakan Permenpan 13 tahun 2019. Kita akan melakukan perubahan terutama yang berkaitan dengan bagaimana seorang pejabat fungsional itu memperoleh angka kredit. Tadi disampaikan oleh Pak Deputi, yaitu dengan mengkonversikan predikat kerja yang dinilai oleh atasan langsung. Saya sangat tertarik apa yang disampaikan Pak Alex ini beberapa waktu yang lalu. Jabatan fungsional itu karirnya tidak ditentukan oleh atasan langsung, tetapi oleh orang lain yang ditunjuk menjadi tim penilai angka kredit. Bahkan PNS tersebut tidak mengenal siapa sih tim penilai angka kreditnya. Kok bisa mempunyai kewenangan, kekuasaan yang penuh, sehingga ketika dia diangkat, ketika diusulkan oleh atasannya, oleh instansinya, tiba-tiba ditolak oleh tim penilai angka kredit karena tidak mencapai angka kredit yang dipersyaratkan. Sementara penilaian kinerjanya masuk kategori predikat amat baik berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Tetapi ketika diusulkan untuk penetapan angka kredit, dianggap eviden yang disampaikan itu tidak bisa dinilai sehingga tidak terpenuhilah angka kredit yang dipersyaratkan. Nah, ini menjadi ironis. Sementara kita sudah beralih dari Permenpan 8 ke Permenpan 6, di mana penilaian kinerja itu mendasarkan kepada ekspektasi. Yang disampaikan oleh Pak Alex Deni, hanya ada 4 job desk yang nantinya akan dijadikan dasar untuk mengkonversikan predikat penilaian kinerja menjadi angka kredit. Maka kita sepakat untuk menghilangkan butir-butir kegiatan. Yang tadi kita dengarkan juga, bahkan Permenpan yang sudah lama berpuluh tahun ditetapkan dan sampai sekarang belum dilakukan perubahan, butir-butir kegiatannya masih dipakai dalam kondisi yang sudah berbeda sama sekali. Dan pimpinan akan terbelenggu untuk tidak bisa memberikan kegiatan yang bisa mengikuti ekspektasi hanya karena harus tunduk kepada butir-butir kegiatan. Nah, ini sudah dirubah. Itu menuju transformasi yang lebih agile. Supaya kita tahu bahwasanya pejabat fungsional yang sekarang komposisinya itu semakin meningkat jumlahnya, itu bisa berkontribusi terhadap kinerja organisasi. Ini yang kita inginkan. Maka Bapak Ibu semuanya, kita ingin pola karir JEWS itu menjadi lebih agile. Dia boleh ke vertikal, lebih ke horizontal, maupun lebih ke diagonal. Perpindahan antar jabatan fungsional tadi disampaikan oleh Pak Deputi bisa kemana saja, sepanjang memang memenuhi persyaratan. Ada beberapa jabatan fungsional yang memang tidak harus bisa diduduki semuanya, kalau ada persyaratan khusus, terutama berkaitan dengan kualifikasi. Itu ada yang berkaitan dengan profesi. Tetapi sebagian besar ke depan kita ingin itu lebih lincah untuk berpindah. Yang kemudian kita juga membuka ruang perpindahan antar jabatan fungsional ke jabatan non-fungsional. Bahkan di Permenpan itu sudah dilakukan apa istilahnya batas-batas sampai kapan seseorang itu berubah dari fungsional ke non-fungsional dan sebagainya melalui perpindahan diagonal. Kemudian kita juga ingin mendapatkan kepastian karir seorang pejabat fungsional itu membuka ruang seluas-luasnya untuk naik jenjang secara vertikal. Meskipun ada beberapa yang saat ini masih menghambat yang berkaitan dengan formasi. Moga-moga nanti ketika perubahan itu sudah agile, formasi itu sudah, kalaupun dibatasi sudah tidak mengganggu karir seorang PNS untuk berubah. Contoh misalnya Pak Alex ini, kalau misalnya ada seorang dokter sampai saat ini yang utama pun tidak boleh dia berada di puskesmas. Padahal itu karena apa? Karena butir-butir kegiatannya tidak ada. Seorang dokter utama itu di puskesmas. Tapi kalau kita kembali kepada ekspektasi pimpinan, seharusnya memungkinkan posisi jabatan fungsional itu ada di mana saja. Sepanjang memang yang akan dilakukan di depan nanti adalah merupakan keinginan atau ekspektasi dari atasan. Ini moga-moga nanti bisa terwujud. Dan ini akan kita harapkan bisa dilakukan meskipun tidak harus secara frontal, secara bertahap. Kemudian kita mengharapkan ke depan ada simplifikasi jabatan fungsional. Saya dengar di Kementerian Keuangan yang saat ini ada 24 jabatan fungsional masih dalam proses untuk disimplifikasi menjadi 4 jabatan fungsional. Dasarnya bisa rumpun, klasifikasi maupun urusan pemerintahan. Mungkin Pak Alex di BKN yang sekarang punya 4 bisa saja di 1. Sehingga orang itu bisa ditempatkan di mana saja. Kalau di BKN, kalau dia audiman ya di unit-unit yang berkaitan dengan pengawasan. Kalau dia sebagai seorang
analis SDM aparatur yang berkaitan dengan pelayanan. Tetapi ketika itu nanti disimplifikasi, semuanya dasarnya adalah ekspektasi atasan, orang bisa berpindah dari jabatan yang satu dalam satu rumpun, antar rumpun, atau dalam satu urusan pemerintahan yang berbeda. Sepanjang memang itu dimungkinkan menurut persyaratan yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir, transformasi itu adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada para pejabat fungsional itu pengembangan kompetensi. Kita tidak menginginkan bahwasannya pejabat fungsional itu hanya kelas 2 dari suatu organisasi. Ya, kita menginginkan pejabat fungsional itu minimal setara. Syukur-syukur dia bisa melebihi pejabat pimpinan tinggi Pratama ataupun yang lainnya. Maka pengembangan kompetensi itu menjadi kewajiban. Nah, mungkin Bapak semuanya kita perlu tahu bahwasanya kewajiban pengembangan kompetensi untuk semua pegawai pun sudah diatur dengan jelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Sayangnya anggaran untuk pengembangan kompetensi baik di instansi pusat maupun di instansi daerah itu belum sesuai yang kita harapkan. Sehingga masih terganjal. Meskipun tidak semuanya itu harus dilakukan secara klasikal. Maka terobosan selanjutnya pengembangan kompetensi itu bisa dilakukan melalui CMP. Ya kucing, kemudian mentoring dan belajar mandiri. Ini yang kita inginkan. Ketika kita mempunyai keterbatasan anggaran untuk pengembangan kompetensi. Ya, lanjut. Nah, di peraturan Menpan kepada BKN, yang pertama tata cara penghitungan angka kredit untuk perpindahan ke dalam CF. Kalau dulu masih menggunakan butir-butir kegiatan, saya pikir itu sudah ada tata caranya. Yang ditetapkan baik oleh peraturan Menpan, oleh peraturan BKN maupun oleh instansi pembina. Tetapi ini hal yang baru Bapak semuanya. Sehingga kita perlu mengatur bagaimana sih caranya melakukan penghitungan angka kredit untuk perpindahan ke dalam jabatan fungsional. Dibuka kemungkinan seseorang itu pindah dalam jabatan fungsional yang satu ke yang lainnya. Nah, apakah dia akan membawa kredit yang angka kredit yang diperoleh selama di jabatan utama dan bagaimana dengan ketika dia sudah dipindah di baru? Nanti akan kita atur di dalam Permenpan. Yang kedua, pemberian angka kredit penyesuaian. Salah satu pengangkatan dalam jabatan fungsional itu adalah impasing. Tadi saya sampaikan. Dan itu belum diatur di dalam peraturan Menpan nomor 1 tahun 2023. Yang ketiga, penghitungan konversi. Nah, ini yang sudah ditunggu-tunggu. Meskipun di peraturan Menpan sudah ada daftar tabel tentang konversi dari predikat kinerja menjadi angka kredit. Tadi Pak Abbas sudah menyinggung sedikit. Ketika yang bersangkutan itu predikat kerjanya amat baik, maka dia diberikan persentase 150 dikalikan angka kredit yang harus dipenuhi untuk kewajiban angka kredit yang harus dipenuhi dalam jabatan itu. Nah, kami sudah eksersis Pak Alex Denny. Ketika yang bersangkutan itu dinilai oleh atasannya, predikatnya amat baik semua, itu memungkinkan bisa naik pangkat kurang dari 4 tahun. Nah, kalau misalnya 4 tahun saja, itu saya eksersis bahwasanya setiap tahunnya itu minimal baik. Padahal tadi disampaikan oleh beliau, hampir semua PNS itu punya posisinya baik dan amat baik. Jadi ini memungkinkan. Nah, kalau ingin kurang dari 4 tahun, kemudian tidak memungkinkan dia amat baik semua, masih ada kemungkinan. Dalam 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir atau sebelumnya, itu ada perpaduan antara baik dan amat baik. Dan ini sekali lagi tidak perlu seorang pejabat fungsional itu menghitung. Saya butuh berapa, kemudian apa yang harus saya lakukan, butir-butir kegiatan mana yang nilai angka kreditnya tinggi, sehingga saya fokus untuk kegiatan itu semuanya sudah kita tinggalkan. Maka kita akan mencoba untuk melakukan penghitungan konversi, meskipun tabelnya ada, dari predikat kinerja menjadi angka kredit. Ya, jadi sekali lagi angka kredit jabatan fungsional itu harus ada. Ini yang membedakan dengan jabatan yang lain. Kemudian mekanisme kenaikan jenjang dan tata cara penghitungan angka kredit untuk kumulatif. Ini juga nanti diatur karena tidak ada di Permenpannya. Mekanisme kenaikan pangkatnya juga diatur. Kemudian tata cara penyelarasan kegiatan dan hasil kerja ke dalam butir kegiatan. Nah, butir kegiatan ini nanti akan kita rubah menjadi ruang lingkup. Jadi kita tidak menginginkan adanya butir kegiatan karena memang tidak diatur di dalam peraturan Menpan ini. Kita akan merubah butir kegiatan itu menjadi ruang lingkup. Kenapa perlu ruang lingkup?
Jadi ini menjadi pedoman bagi seorang pejabat fungsional ketika harus menyusun SKP yang diturunkan dari rencana strategis, kemudian Renja, dan yang terakhir adalah PK. Nah, siapa yang menyusun ruang lingkup ini? Nah, dalam konsep kami tentulah melibatkan instansi pembina. Dalam membuat ruang lingkup ini tentu disesuaikan dengan jabatan fungsional yang diduduki. Kemudian yang terakhir tata cara penyusunan angka kredit kumulatif. Nah, ini ada 7 Bapak semuanya. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas satu persatu karena waktunya hanya sedikit, tetapi saya ingin menyampaikan yang selama ini barangkali tidak dialami oleh pejabat fungsional ketika menggunakan Permenpan 13, apa yang harus dilakukan atau hak apa yang kira-kira bisa diberikan kepada pejabat fungsional setelah lahirnya Permenpan 1 tahun 2023. Ya, lanjut. Kita tahu pengangkatan jabatan fungsional ada 4. Pengangkatan pertama, kemudian ada namanya impasing atau penyelesaian, ada perpindahan, promosi. 4 ini. Ya, lanjut. Yang pertama, kita bicara tentang pengangkatan pertama. Pengangkatan pertama itu adalah pengangkatan ketika seseorang melamar CPNS dengan formasi jabatan fungsional. Ada hal yang ingin kita atur di dalam peraturan kepala BKN kita. Yang melamar jabatan fungsional pada saat itu, dia diterima, diangkat menjadi CPNS, diangkat menjadi PNS, belum tentu langsung diangkat menduduki jabatan fungsional karena harus ikut dan lulus diklat. Dan faktanya, Pak Alex, sebelum Bapak ke Menpan, faktanya sampai yang bersangkutan itu pensiun tidak pernah diangkat menduduki jabatan fungsional. Padahal melamarnya di awal itu jabatan fungsional. Alasannya apa? Nggak ada anggaran pemerintah untuk mengikutkan diklat. Dan itu menjadi syarat utama. Maka dihapuslah dengan dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Tidak perlu ikut diklat, tetapi dia wajib ikut dan lulus uji kompetensi. Faktanya sama, karena uji kompetensi katanya memerlukan biaya juga. Akhirnya yang bersangkutan, kalaupun bisa diangkat, ketika dia menjadi PNS dengan diangkat jabatan fungsionalnya, itu lebih dari 4 tahun. Sehingga dia mengalami kenaikan pangkat 4 tahun, itu bukan sebagai pejabat fungsional, tetapi kenaikan pangkat reguler. Dan ini menyalahi dari filosofi pengangkatan jabatan fungsional. Itu dianggap menghambat. Akhirnya kita hilangkan uji kompetensi dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Maka seorang PNS, termasuk yang di Permenpan ini, seorang CPNS yang melamar jabatan fungsional, ketika dia diangkat CPNS hanya diberi waktu 1 tahun untuk masa percobaan. Ketika 1 tahun dia melampaui persyaratan, maka diangkat menjadi PNS. Pada saat diangkat menjadi PNS, diharapkan dengan perubahan ini yang bersangkutan itu diangkat menduduki jabatan fungsional. Kenapa demikian? Karena sekarang tidak ada persyaratan yang menyulitkan bagi BPK langsung mengangkat ke dalam jabatan fungsional. Nggak ada diklat, nggak ada uji kompetensi. Harapannya itu. Sehingga yang bersangkutan di dalam SKCPNS-nya, termasuk yang ada di Permenpan maupun di rancangan perpakat BKN, itu sudah menyebutkan jabatan fungsional yang dilamarnya. Meskipun statusnya bukan sebagai pejabat fungsional. Apa yang membedakan? Kalau di SK CPNS itu hanya menyebutkan jabatan fungsionalnya, tapi belum menyebutkan jenjangnya, maka dianggap dia belum menduduki jabatan fungsional. Itu Pak Aba ya? Kalau tidak salah seperti itu. Nah, ini hanya men-trigger supaya PPK itu ketika mengangkat PNS langsung juga diangkat menduduki jabatan fungsional. Bahkan di Permenpan 1 ini juga sudah mencantumkan kelas jabatannya. Nah, kelas jabatannya apa? Kelas jabatan fungsional. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika yang bersangkutan itu diangkat fungsional, diangkat PNS, mohon maaf, dia belum diangkat menduduki jabatan fungsional, kita akan bingung dikasih jabatan apa. Kalau tadi pakai Pak, pakai jabatan fungsionalnya, kita masih bingung diberi kelas jabatan berapa. Ya, kemudian kita juga masih bingung, yang bersangkutan ini di jabatan antara ini, dia berhak naik pangkatnya kapan? Sementara melamarnya adalah jabatan fungsional. Maka kita menginginkan Bapak semuanya untuk pengangkatan ini sekaligus yang bersangkutan ketika diangkat PNS, diangkat menjadi pejabat fungsional. Nah, kita mencoba membuat suatu regulasi ke depannya.
Apabila yang bersangkutan itu belum diangkat menduduki jabatan fungsional, tidak lagi bisa diberikan kenaikan pangkat reguler. Ya, karena ini alasan yang men-trigger supaya hak-hak seseorang itu untuk segera diangkat menduduki jabatan fungsional itu dilakukan. Nah, dia bisa naik pangkatnya yang menggunakan kenaikan pangkat pejabat fungsional. Kalau dulu Pak, dia 4 tahun belum diangkat, naik ke 3B. 8 tahun belum diangkat, naik ke 3C. Akhirnya malah diangkat menjadi kepala seksi. Dan tidak menduduki jabatan fungsional. Ini terus terang sudah merusak filosofi kenapa pejabat fungsional itu tidak disegerakan karirnya untuk menduduki jabatan fungsional. Jadi inilah keinginan kita untuk sampai reguler kan 4 tahun. Masa 4 tahun tidak ada upaya untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional. Kami tidak menginginkan bahwa ini anggapannya PNS yang menduduki jabatan fungsional, yang melamar jabatan fungsional menjadi rugi. Bahkan saya balik. Ketika dia tidak diangkat sampai dengan 4 tahun, rugilah pejabat fungsional itu. Kenapa? Dia tidak akan mengalami kenaikan penghasilan. Tunjangan jabatannya masih belum bisa diberikan. Kelas jabatannya juga belum sepenuhnya bisa diberikan, dan sebagainya. Untuk pemulihan angka kreditnya dengan menggunakan konversi juga belum bisa diterapkan. Jadi ini keinginan kita. Maka Bapak semuanya, untuk memastikan itu, sekali lagi untuk men-trigger itu, ini bukan suatu ancaman, tapi kita harapkan moga-moga dengan regulasi ini pejabat pembina kepegawaian bisa segera mengangkat dalam jabatan fungsional. Lanjut. Yang kedua adalah pengangkatan, ya lanjut, melalui perpindahan. Bapak yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwasanya salah satu transformasi pengelolaan JF itu adalah mudahnya berpindah, ya baik dalam satu jabatan fungsional atau antar jabatan fungsional atau dari jabatan fungsional ke non fungsional atau sebaliknya dari non fungsional ke jabatan fungsional. Ini akan kita atur meskipun selama ini bisa, tetapi akan kita lebih permudah lagi. Kenapa? Karena memang kemungkinan untuk perpindahan itu sangat besar ketika kita meninggalkan butir-butir kegiatan. Nah, yang kita atur ini adalah masa di dalam permen plannya adalah tata caranya. Nah, kita tidak ingin pengangkatan dalam jabatan fungsional itu hanya, mohon maaf, hanya sekedar untuk salah satunya memperpanjang PUP, tidak. Tetapi itu menjadi bagian dari rencana pengembangan karir. Maka waktunya harus direncanakan sejauh mungkin. Kita punya PP 11 tentang rencana pengembangan karir dan wajib semua PNS menyusun itu. Apakah dia mau dari awal sampai akhir itu fungsional atau berubah secara diagonal dan sebagainya. Nah, ketika memang ingin berubah secara diagonal, maka kita menginginkan adanya waktu yang mencukupi supaya yang bersangkutan itu dalam merencanakan pengembangan karir berpindah ke jabatan fungsional itu sudah ditetapkan jauh hari. Nah, memang dalam prosesnya itu beda-beda. Untuk yang utama harus sampai ke presiden dengan melibatkan Kementerian Sekretaris Negara. Nah, tentunya ini nanti kami ingin juga memberikan masukan. Apakah seperti ini mungkin dianggap terlalu susah atau bagaimana? Tapi yang pasti ini harus diatur. Kemudian selanjutnya, nah perolehan ijazah untuk kategori terampilan. Mohon maaf, ini mungkin agak teknis, tapi harus saya sampaikan. Jadi ketika kita berubah dari konvensional, jadi konvensional itu yang masih menggunakan butir-butir kegiatan, menjadi konversi, ini akan ada perubahan dalam penetapan angka kredit. Ya. Jadi kalau dulu kita konvensional, ketika seseorang itu memperoleh ijazah yang lebih tinggi, ijazahnya dari D3 ke S1, maka dia dinilai angka kreditnya insya Allah otomatis bisa ke 3A. Ya, karena kita masih konvensional, ada unsur penunjang, ada unsur utama. Tetapi ketika kita sudah menggunakan integrasi dan konversi nanti, itu tidak serta-merta yang bersangkutan ketika memperoleh ijazah yang lebih tinggi, bisa diberikan naik pangkat sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Karena apa? Hanya dinilai 80% atau 60% dari angka kredit yang seharusnya dia peroleh. Dan itu sangat susah. Apalagi posisinya masih di 2C, kemudian 2C-nya itu masih 2 tahun. Maka ini dimungkinkan ketika dia tidak bisa naik pangkat menggunakan angka kredit
Karena tidak tercukupi, dia boleh penyesuaian ijazah. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena ini akan mencabut, menganulir peraturan BKN yang sebelumnya. Bahwa kenaikan pangkat penyesuaian ijazah itu tidak berlaku bagi pejabat fungsional. Sekarang berlaku. Kenapa? Karena dulu tidak berlaku. Yang saya sampaikan tadi, ketika dia memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, dia otomatis akan memperoleh pangkat yang lebih tinggi. Nah sekarang nggak bisa, makanya kita buka peluang. Tetapi kalau misalnya dia posisinya itu sudah katakan di 2D, sudah 3 tahun lebih. Dengan penambahan kredit karena ada peningkat pendidikan bisa ke 3A, tidak perlu penyelesaian ijazah. Nah ini yang akan menjadi fokus kita. Pokoknya jangan sampai transformasi itu merugikan karir pejabat fungsional. Kalau perlu kita dorong, kalau bisa dipermudah untuk naik pangkat, untuk naik jabatan. Ini filosofi kita menyusun Permenpan maupun peraturan kepala BKN nanti. Ya lanjut. Waktunya masih 10 menit Pak. Yang ketiga adalah penyesuaian. Jadi penyesuaian itu dilakukan dengan 2 cara. Ketika ada pembentukan jabatan fungsional baru, ya, kemudian ada perubahan ruang lingkup kerja, dan yang terakhir ada kebutuhan strategis yang disampaikan oleh Pak Aba tadi. Itu boleh dilakukan pengangkatan melalui penyesuaian. Atau yang kedua, di dalam peraturan Menpan yang baru, ketika nanti kebijakan pemerintah akan membuka lagi penyetaraan, maka pengangkatannya masuk kategori penyesuaian. Sampai saat ini sudah selesai penyetaraan. Bahkan terakhir kalau tidak salah itu sampai dengan Mei 2022. Nah, ketika kita nanti misalnya ada kebijakan melakukan penyetaraan lagi dalam rangka pengelolaan jabatan ASN, pejabat fungsional dimungkinkan untuk melalui pengangkatan. Nanti akan kita atur bagaimana mekanisme perbedaan untuk pengangkatan penyesuaian yang pertama dengan yang kedua. Ya, lanjut. Kemudian promosi, Bapak semuanya. Kita akan atur juga. Promosi dalam jabatan itu yang selama ini kita manai fungsional ke non-fungsional itu sebagian besar dikatakan promosi. Ya, tetapi bisa jadi non-fungsional ke fungsional pun promosi. Supaya tidak ada lagi dikotomi atau istilah bahwa non-fungsional itu lebih tinggi daripada fungsional. Maka di Permenpan nomor 1 diatur. Ya, promosi ke dalam jabatan itu ada 2, secara diagonal. Dari fungsional menuju non-fungsional atau non-fungsional menuju fungsional. Yang kedua kenaikan jenjang, sama-sama di fungsional, baik dalam satu jabatan fungsional atau dalam perpindahan ke jabatan fungsional. Nah, di Permenpan sudah kita atur di sini ya semuanya. Sampai saat ini belum ada regulasi pun baik oleh Permenpan, peraturan kepala BKN yang menyetarakan antara jabatan JPT, jabatan administrasi dengan jabatan fungsional. Itu sampai sekarang belum ada. Maka kita mencoba untuk membuat regulasi yang ini bisa dipakai untuk penyetaraan. Perpindahan dari jabatan fungsional ke non-fungsional ini diatur. Ya, jadi ketika seseorang itu menduduki jabatan yang paling tinggi di fungsional jenjang utama, dia boleh melamar ke madya atau pratama. Atau nanti bisa sebaliknya. Ya, ketika yang bersangkutan itu sudah menduduki JPT madya atau utama, dia boleh menduduki jabatan fungsional jenjang utama. Dan ini sudah kita atur semuanya. Ada di dalam peraturan Menpan. Nah, kita akan mendeskripsikan lebih teknis bagaimana caranya supaya ini bisa dilakukan tetapi tidak merugikan pejabat fungsional. Nah, bagaimana dengan kenaikan pangkat? Ini banyak pertanyaan. Saya sudah, mohon maaf Pak, Deputi saya sudah konsultasinya ke Pak Aba aja kemarin. Sudah berkali-kali. Karena begitu ditetapkannya Permen 1 tahun 2023, pertanyaannya itu justru banyak yang ke BKN kalau berkaitannya dengan kenaikan pangkat, Pak. Ya, kenaikan pangkat. Bahkan saya sudah membuat konsep surat untuk Pak Menteri supaya bisa menindaklanjuti ini. Karena di dalam pasal 55, ya pasal 55 di Permenpan 1 itu disebutkan bagi PNS ya yang disetarakan mulai 1 Januari sampai dengan Mei 2022 bisa diberikan kenaikan pangkat reguler ya TMT 1 April 2023 atau 1 Oktober 2023. Maka muncullah banyak pertanyaan. Bagaimana dengan kami yang kemarin disetarakan itu
sebelum Januari 2023. Yang belum bisa naik pangkat di 2022. Contoh, mereka yang disetarakan itu sampai 31 Desember 2021. Di surat Menpannya tanggal 23 Desember 2021, dia diberikan naik pangkat untuk April 2022 dan Oktober 2022. Tetapi banyak yang belum bisa naik pangkat. Kenapa? Karena belum 4 tahun. Karena pemberian kenaikan pangkatnya reguler. Tapi ketika membaca di Permenpan 1 2023, dia menjadi tidak bisa juga untuk diangkat dalam pangkat yang lebih tinggi menggunakan reguler periode April dan Oktober 2023. Nah, ini saya merah. Nanti kalau Pak Deputi setuju, Pak Abbas setuju, dimungkinkan dia juga bisa naik pangkat untuk tahun ini, baik April maupun Oktober. Tergantung beda ya Pak ya, tapi ini maka kita merah. Kalau oke, nanti mohon supaya itu bisa disampaikan kepada semua PPK. Karena mohon maaf Pak Deputi, kita punya aturan untuk usul naik pangkat di April 2023 ini paling lambat 20 Februari 2023. Dan ini menunggu kepastian. Kalau itu memangnya diperbolehkan, nanti BKN akan menyurati kepada semua instansi yang memenuhi syarat kenaikan pangkat reguler April 2023 segera diusulkan sebelum Februari 2020. Ya. Meskipun itu ada debatable, Pak, bukannya Permenpan berlakunya Januari 2023. Tetapi saya sudah konsul juga ke Pak Abah. Tetap bisa diberikan April karena sudah dibunyikan di dalam pasal 55. Nah, bagaimana dengan yang berlaku Juli 2023? Itu minimal untuk konversi angka kredit dari predikat kinerja menjadi angka kredit. Sehingga hemat kami, nanti kalau disetujui, untuk kenaikan pangkat April 2024, maka angka kreditnya harus sudah menggunakan konversi. Kenapa? Karena integrasi ke konversi itu terakhir 31 Desember tahun 2023 menurut Permenpan. Kemudian yang kedua, mohon maaf, ini banyak pertanyaan juga. Hal ini tidak berlaku bagi PNS yang telah mengalami kenaikan pangkat dalam jenjang fungsional. Betul Pak Abaya? Jadi contohnya begini, ketika dia sudah disetarakan, kemudian dia menduduki jabatan fungsional, dia pernah dinaikkan pangkat menggunakan pejabat fungsional itu, maka dia tidak bisa lagi dinaikkan pangkat menggunakan reguler. Ya ini jadi satu saja sekali. Mana yang menguntungkan? Mana yang menguntungkan? Ketika dia menggunakan fungsional, tidak perlu menunggu 4 tahun, berikan fungsional. Tetapi kalau menggunakan fungsional, 4 tahun nggak bisa. Karena angka kreditnya nggak terpenuhi, gunakanlah yang reguler. Dengan persyaratan kenaikan pangkat reguler. Lanjut Pak. Nah, nanti Pak Deputi, kita ingin melakukan digitalisasi terhadap tata cara penyelesaian angka kredit. Ya, karena ini memang perintah dari Pak Menteri untuk menuju ke konversi, bagi semuanya, ini harus ada jembatannya, bridging-nya itu di integritas. Posisi saat ini, jabatan fungsional itu, pola penilaian angka kreditnya itu ada 3. Ya, ada yang konvensional, integrasi, yang terakhir kita menuju ke konversi. Nah, kita sudah melakukan beberapa exercise, maka sebelum dia, untuk yang konvensional, sebelum dia ke konversi harus integrasi dulu. Integrasi, mohon maaf, bukan integritas. Integrasi dulu. Terakhir 31 Desember 2023. Tapi bagi yang sekarang JF-nya sudah menggunakan konversi, sebetulnya bisa langsung dipakai menggunakan predikat kerja ke dalam konversi ke dalam angka kredit. Tapi kita tunggu. Di dalam Permenpannya dibatasi sampai dengan 31 Desember 2023. Kami mohon kepada instansi pembina untuk segera melakukan perpindahan pola angka kredit konvensional ke integrasi sebelum 31 Desember 2023. Sehingga nanti 1 Januari 2024 semua jabatan fungsional sudah menggunakan penilaian angka kredit dengan cara konversi predikat kinerja menjadi angka kredit. Ya, lanjut. Nah, ini yang terakhir Pak Alex Dini. Tadi Bapak menyampaikan ada PR yang dari Pak Alex Dini yang ingin sampaikan adanya
peraturan pemerintah tentang tadi manajemen ASN ya Pak. Kalau bisa saya nitip Pak, kalau itu bisa. Karena itu amanat di dalam Undang-Undang ASN. Kenapa sampai sekarang permasalahan kenaikan pangkat, permasalahan kenaikan jabatan untuk pejabat fungsional itu selalu rumit. Ada orang Jawa bilang itu mengsele Pak. Pangkat dengan jabatan itu nggak cocok. Terutama dosen-dosen. Karena sistem kenaikan pangkat kita masih menggunakan yang saat ini. Ada dari juru sampai dengan pembina. Masih menggunakan golongan ruang. Yang tidak berbasis pada jabatan. Nggak ada hubungan pangkat dengan jabatan. Sehingga bisa terjadi atasan langsung itu pangkatnya lebih rendah daripada bawahan. Ini bisa terjadi Pak. Ketika bawahnya hanya eselon 4, dia S1 3D, sementara bawahnya itu, atasannya S1 3D, bawahnya itu pelaksana, tapi dia punya S2, bisa sampai 4A. Kalau dia dipindah, kalau nggak dipindah, dia nggak bisa naik pangkat. Karena salah satu kenaikan pangkat reguler itu tidak boleh melampaui pangkat atasan, Pak. Padahal dia kinerjanya bagus. Padahal atasannya biasa-biasa saja. Ketika diusulkan BPKN, regulasinya yang tidak memperbolehkan. Sarannya apa? Dipindah. Tetapi ketika kita sudah menerapkan pangkat itu berbasis jabatan, maka tidak ada lagi nanti kenaikan pangkat fungsional itu susah. Mau menduduki jabatan fungsional yang lebih tinggi, belum bisa. Pangkatnya belum terpenuhi. Sementara penilaian kinerjanya itu memungkinkan dia sampai pada jenjang jabatan yang lebih tinggi. Nah ketika itu melekat, pangkat itu melekat pada jabatan, kemanapun dia dipindah, maka pangkat itu mengikuti. Jadi ini kalau misalnya ini tidak harus dalam bentuk satu peraturan pemerintah, bisa saja itu dimasukkan di dalam salah satu bab atau apapun yang ada di dalam PP yang ingin Pak Deputi nanti tetapkan. Susun. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami tidak akan menyampaikan secara rigid. Insya Allah nanti dalam beberapa waktu yang tidak terlalu lama perubahan kita juga akan lahir. Sehingga untuk proses kenaikan pangkat atau kenaikan dalam jabatan, kemudian cara pengintegrasian itu sudah bisa dilakukan dengan cepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.